Pemirsa Partai Nasdem akan menggelar Kongres 5 tahunan kedua pada 8 hingga 11 November. Kongres Nasdem kali ini mengusung tema Restorasi untuk Indonesia Maju. Dalam konferensi pers persiapan jelang Kongres kedua Partai Nasdem, Sekjen Partai Nasdem Jody G. Plate mengatakan garis besar haluan partai serta persiapan Pilkada 2020 hingga pemilihan dan penetapan Ketua Umum menjadi pembahasan utama pada Kongres nanti. Persiapan Kongres telah mencapai 95% dan dalam kesempatan yang sama, Ketua Organizing Committee Kongres Partai Nasdem juga akan mengatakan akan ada pameran produk dari 50 UMKM binaan workshop dan exhibition agri maritim. Diperkirakan 7.000 peserta akan hadir dari para kader tingkat DPP, DPD hingga DPW dan tamu undangan kepala daerah. Rencananya Kongres akan ditutup oleh Presiden Joko Widodo bersama dengan hari ulang tahun Partai Nasdem yang ke-8. Dan juga selaku Ketua Steering Komite Kongres jabat sebagai juru bicara Kongres 2 dan HUT ke-8 Partai Nasdem. Partai Nasdem akan menggelar Kongres 5 tahunan kedua pada 8 hingga 11 November 2019 di Jakarta International Expo di Kemayoran. Sejumlah agenda utama akan dibahas termasuk strategi menghadapi pilkada dan juga pemilihan ketua umum. Kita akan membahasnya bersama Wasekjen Partai Nasdem sekaligus anggota Steering Committee Kongres kedua dari HUT Partai Nasdem, Herbawi Taslim. Pak Herbawi, selamat pagi. Ini temanya ada restorasi untuk Indonesia Maju. Nah, maksud dan tujuannya apa sebenarnya mengangkat tema tersebut? Kita tahu sejak Nasdem berdiri itu dia mengusung tema restorasi. Restorasi untuk Indonesia Maju kita padatkan dengan program pemerintah di mana kita sebagai salah satu pilar pendukung utama pemerintah. Jadi kita mempertajam, kita mengevaluasi dan mempertajam semangat restorasi dikaitkan dengan program-program pemerintah. Nah, dalam kongres itu nanti akan ada sidang-sidang yang sifatnya mengevaluasi dan membuat format baru Nasdem menghadapi terutama Pilkada serentak tahun 2024 dan persiapan kita menghadapi pemilu 2024. Jadi banyak agendanya selama 8 sampai 11 November. Agendanya internal, Kongres itu sebenarnya itu agenda internal, dibuka secara internal. Nanti di puncaknya setelah Kongres selesai, harlah ke-8 baru kita undang tamu-tamu presiden, wakil presiden, semua tokoh-tokoh partai, ya petinggi-petinggi negeri ini. Tapi Kongres ini sekaligus menjadi pesta besar Nasdem seluruh Indonesia, di mana akan datang sekitar 7.000 orang, 3.000 diantaranya orang-orang yang tidak struktur, mereka datang dengan biaya sendiri, oleh karena itu kita menghargai mereka, kita memberi mereka tempat, jadi Kongres itu berlangsung paralel, sidang-sidang peserta Kongres bersidang, di luar itu ada banyak sekali pameran UMKM, pameran kemaritiman, 4.0 dan seterusnya itu. Jadi kemeriahan itu bukan hanya milik para struktur. Tapi semua orang juga bisa merasakan. Misalnya saya baru dapat kabar tadi pagi ini dari Padang Panjang saja ada 2 bus 105 orang. Mereka datang sendiri. Volunteer cari ya? Hotel sendiri ya. Nama itu kita beri mereka nama itu Kamil, kader militan. Kita sangat hormati karena Nasdem juga besar karena mereka. Ada kelompok lain menggunakan istilah-istilah yang menurut saya merendahkan mereka, mengatakan Romli, rombongan liar. Kalau kita ini jelas kader militan. Jadi mereka terdaftar, ada ID card-nya, ada tempat duduknya. Kita memberi mereka kehormatan sebagai bagian dari insan-insan politik Nasdem menuju kemenangan 2024. Oke, yang menarik juga nanti untuk disimak, yang membuka ini nanti adalah Anies Baswedan. Apa yang menjadi pertimbangannya? Bukan, yang membuka ini Ketua Umum. Oke, itu yang harus diluruskan ya berarti. Yang membuka ini Ketua Umum Partai Nasdem, tapi memang tradisi partai di seluruh Indonesia, dimanapun menyelenggarakan kongres, kepala daerahnya akan memberi pengantar selamat datang. Jadi Anies Baswedan ini sebagai kepala daerah di sini. Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI, sama seperti beberapa partai kemarin menyelenggarakan kongres di kota-kota mana itu, kepala daerahnya mengatakan selamat datang di rumah saya gitu. Jadi tidak ada apa-apa, ini agenda biasa saja, hanya karena Nasdem sekarang lagi seksi, lagi menarik, ya begitu. Sangat biasa. Dan beliau bicara sapaan selamat datang. Dan
Kalau mau dibicara substansi, justru Ibu Kofifa Indar Parawansa berbicara lebih substantif. Ibu Kofifa itu satu sesi sendiri bicara di depan hampir 7.000 peserta. Dia bicara tentang perspektif kepala daerah dalam menangkal gerakan-gerakan ekstremisme radikal dan segala macam. Beliau bicara 1 jam setengah. Kenapa itu yang tidak disorot? Tapi jadi ini kita harus meluruskan. Oke lah. Memang Nasdem sudah menjadi milik rakyat Indonesia. Silakan dibicarakan. Oke, yang menjadi agenda juga tadi Bapak katakan adalah strategi utama pilkada yang akan menjadi bahasan. Nah, mungkin bisa diceritakan apa yang akan dibahas dan daerah-daerah mana saja akan nantinya menjadi target dari pilkada 2020. Jadi begini, kita ada beberapa komisi dalam persidangan-persidangan di Kongres. Salah satu diantaranya Komisi Pemenangan. Komisi Pemenangan itu nanti akan mempertajam itu. Ada beberapa pembicara internal, termasuk Ketua Badan Pemenangan Pemilu, Bapak Effendi Koeri, dan beberapa lembaga survei. Kita tahu bahwa Nasdem sejak berdiri itu menggunakan scientific approach. Semua orang yang dicalonkan Nasdem itu harus ada surveinya. Ada survei di atas meja, kita lihat, kita analisa. Memang survei bukan satu-satunya, tapi survei yang utama. Nah, ternyata dalam proses perjalanan kita sekarang sudah ada sekian puluh kader Nasdem sendiri yang menjadi kepala daerah di berbagai tingkat. Bagaimana memperlakukan mereka tetap dalam kerangka pemilihan kepala daerah itu kan pemilihan pejabat publik. Jadi biar you kader Nasdem, kalau surveinya rendah, itu yang kita mau bicarakan. Karena ada tuntutan juga dari daerah. Ya kita ini berdarah-darah, masa kita harus ikut survei dan segala macam. Kita ingat, ini yang kita mau pilih pejabat publik. Pejabat publik yang berguna buat publik, maka dia harus tetap disurvei. Jadi strategi itu sudah terbukti 3 kali pilkada kita menempati posisi-posisi unggulan dan kita ingin mempertahankan itu. Kader partai ya, iya betul. Tetapi survei, parameter-parameter yang digunakan tetap menggunakan pendekatan-pendekatan kedisukaan, kapasitas dan seterusnya. Iya, dan daerah-daerah mana yang menjadi target dalam pembahasan ini mungkin? Bukan. Kita membahas itu konsepnya. Kalau targetnya itu nanti akan muncul dan maaf saya tidak bisa bicara itu. Oke, it's okay. Kita akan juga berbicara mengenai kaderisasi. Tapi penting rasanya untuk menyimak pernyataan dari Sekjen Partai Nasdem, Jody G. Plate berikut ini terlebih dahulu pemirsa. Regenerasi politik jangan diartikan dengan satu tokoh. Regenerasi politik itu dalam konteks yang sangat luas, termasuk di dalamnya kaderisasi politik dari seluruh instrumen. Kami akan menetapkan tidak saja personil, tapi mekanisme dan tata cara baik di pengurus maupun rekrutmen politik eksekutif dan legislatif. Itu yang kami artikan dengan regenerasi dan kaderisasi politik. Jadi jangan hanya diartikan ketua umum satu orang semata. Ini berpikirlah yang lebih luas. Nah, berpikir lebih luas mengenai regenerasi dan juga kaderisasi. Akan seperti apa regenerasi dan kaderisasi ini? Jadi Nasdem itu sejak berdiri memang ikut serta sejumlah orang-orang muda yang mereka sekarang ada di DPR. Ya, di antaranya ada Willy Aditya, Martin Manurung, Taufik Basari, itu orang muda yang sejak awal ikut. Nah, kalau kita lihat 1.864 anggota DPR dan DPRD Nasdem itu sekitar 63% itu orang muda. Jadi proses regenerasi ini sudah jalan, tapi kita betul-betul ingin mempertajam. Lebih sempit lagi, dari 59 anggota DPR RI Nasdem itu terbanyak milenialnya 10 ada dari Nasdem. Tapi benar tadi Sekjen mengatakan tidak bisa kita melihat ini secara individu. Konsep yang kami kembangkan misalnya di setiap pengurus DPD selain keterwakilan perempuan 30%, itu ada keterwakilan real, keterwakilan orang muda. Orang muda itu juga terukur berapa umurnya dan seterusnya. Kalau ini tidak memenuhi komposisi ini, kita suruh kembali. Nah, menyangkut ketua umum, terus terang saja dengan berbagai pertimbangan, hampir semua daerah ini sudah membuat pernyataan ingin meminta kesediaan Pak Surya Paloh lagi. Karena apa? Karena memang sampai hari ini
posisi beliau ini belum tergantikan setelah menghantar Nasdem dalam 2 momentum tertinggi. Yang pertama, menghantar Nasdem sebagai satu-satunya partai yang lolos verifikasi dan lolos parliament threshold pada pemilu 2014 dan 2019 ini. Mau tidak mau kita harus akui bahwa Pak Surya Paloh lah kapten kita, nakoda kita yang menghantar kita menjadi partai besar di Republik ini. Benar tadi kata Sekjen. Nanti komposisi termasuk di pusat juga akan banyak diisi oleh orang-orang muda. Itu bagian dari persiapan kita. Jadi regenerasi ini kan bertahap. Oleh karena itu Kongres ini juga nanti akan menunjukkan wajah muda Nasdem secara keseluruhan. Nah, nanti kan ada agenda internal, lalu nanti ada Harla yang mengundang semua partai. Betul. Ini seperti apa agendanya? Nah, hari ulang tahun ini menjadi puncak kemeriahan, termasuk melibatkan tadi yang 3.000 para pendukung-pendukung partai non struktural. Kalau di ulang tahun sudah menjadi tradisi kita juga. Kepala negara hadir, wakil kepala negara, para menteri, dan semua pimpinan-pimpinan partai, bahkan partai-partai yang tidak ada di DPR juga kita undang. Kita ingin bersahabat, kita ingin merangkul semua potensi, kita ingin berteman dengan semua orang dan mengatakan, Indonesia ini masalah kita semua, yuk kita keroyok rame-rame untuk menuju kemajuan yang lebih baik. Jadi kongres itu nanti malam tanggal 11 akan ada pidato presiden, akan hadir wakil presiden, dan mudah-mudahan semua partai kita harapkan hadir. Nah, tadi kita sudah berbicara tentang agenda, ada agenda internal, ada Harla, dan juga UMKM yang akan juga banyak hadir. Jadi tadi untuk memperkuat kemeriahan itu, ini kongres-kongres berjalan di lokasi yang sama. Untuk yang bukan peserta sidang, sekian ribu itu, ada sejumlah pameran UKM, ada banyak program, ada seminar-seminar juga. Oh, seminar juga ada ya. Ada hiburan. Itu ada 30 sekian stand. Jadi bahkan ada beberapa orang begitu dia bersemangat, dia buka stand itu free. Jadi orang misalnya boleh makan itu dari pagi. Pokoknya sepanjang jalan hari itu bagian dari sumbangan dia. Nah, kalau misalnya masyarakat Jakarta atau yang sekitar ingin hadir, bisa jam berapa? Dari tanggal 8 sampai 11 itu full semuanya? Kalau 8 itu kan kita buka malam. Mulai tanggal 9 itu boleh hadir, tapi harus terregistrasi. Oke, jangan lupa registrasi. Registrasinya juga itu diatur sedemikian rupa, jadi ada undangan, kemudian ada barcode, Anda bisa dapat undangan, tapi kalau tidak pakai gelang barcode tidak bisa masuk. Oh, jadi harus terregistrasi. Saya mau kasih contoh. Mau dilihatin sudah dipakai ya? Karena anggota steering committee hari ini. Ada ininya. Oh, oke. Mungkin orang bisa katakanlah bisa buat ini di Proyek Senen. Tapi barcode ini terdaftar satu-satu. Saya pun kalau tidak pakai ini, misalnya lupa harus pergi ambil. Karena yang jaga pintu tuh nggak kenal kita, nggak kenal petinggi. Jadi ini untuk keamanan juga sebenarnya. Untuk keamanan, untuk kerapian dan untuk keteraturan kita belajar. Dan ini yang paling penting lagi di Nasdem, dari dulu ditanamkan sikap disiplin. Semuanya kita mulai tepat waktu. Semuanya tepat waktu. Oke, siap. Sukses kongresnya 4 hari 8, 9, 10, 11 November di Kemayoran. Pak Hermawi Taslim, terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.